Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Warga desa Salubomba dilaporkan hilang saat pamit mengunjungi makam istrinya. Sejumlah warga memprotes rencana aktivitas pertambangan di Desa Lorue, Kabupaten Morowali. Seorang balita di Buol yang menderita hidrosefalus kondisinya memprihatinkan. Nur Syakila Anwar, begitulah namanya. Balita berusia 4 tahun 7 bulan, asal Desa Balau, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, kondisinya memprihatinkan. Penyakit hidrosefalus yang menderanya membuat Syakila tidak bisa tumbuh normal dan bermain dengan teman sebayanya. Syakila menderita hidrosefalus sejak masih berusia 5 bulan. Karena kesulitan ekonomi, kedua orang tuanya tidak mampu berbuat banyak. Ia pernah menjalani perawatan di rumah sakit Buol hingga rumah sakit di Kota Palu. Begitu pula dengan upaya pengobatan lain, namun penyakit Syakila tak kunjung sembuh. Masna, ibu Syakila tidak pasrah dan tetap berjuang untuk kesembuhan anak semata wayangnya. Ia juga berharap ada uluran tangan dari dermawan. Ia berharap anaknya bisa segera sembuh dan tumbuh normal. Anak saya menderita penyakit hidrosefalus dari umur 6 bulan sampai sekarang umurnya sudah semenjak 5 tahun. Kendalanya untuk anak saya pengobatan lebih lanjut, masalah biaya, masalah keluarga tidak pengen pengobatan yang lebih lanjut tapi kondisinya tidak sahabat seperti kayak Dinas Sosial Kabupaten Buol serta pemerintah desa sempat memberikan bantuan kepada Nur Syakila untuk biaya pengobatan. Namun bantuan tersebut tidak cukup karena biaya pengobatan yang cukup besar. Biaya lebih besar ditanggung orang tua Nur Syakila. Ada rujukan pasien dari Puskesmas Boilan. Pasien ini adalah anak Nur Syakila, usia kurang lebih 5 tahun dan sudah sering masuk di Rumah Sakit Umum Mokoyuri Kabupaten Buol. Anak ini menderita hidrosefalus sejak dari bayi dan sudah pernah dilakukan tindakan di Rumah Sakit Muntata Palu, dan saat ini pasien itu sudah kembali ke Buol namun masih memerlukan perawatan yang lebih lanjut, sehingga kemarin lagi itu dirujuk oleh PKM ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Mokoyuri. Dan kami dari rumah sakit ini akan merujuk kembali ke Undata untuk penanganan lebih lanjut terhadap pasien ini. Untuk itu kami mungkin memerlukan dukungan dari semua pihak agar pasien ini bisa dirujuk dengan baik dan bisa terlayani dengan baik di dalam perawatannya. Kini Nur Syakila kembali mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyuri Buol. Ia ditempatkan di kamar khusus penanganan balita. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Berupa kerang laut, buah pinus, serta bunga dari benang rajut. Filosofi dari La Marina adalah tentang bagaimana kecantikan sejati muncul dari kesederhanaan dan Perang melawan sampah plastik terus digalakkan berbagai kalangan di Indonesia. Salah satunya melalui parade kostum daur ulang yang diinisiasi anak muda di Kota Palu. Kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan bagi anak muda yang tergabung dalam Putra-Putri Adipura Sulawesi Tengah. Sebanyak 12 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah ini mengikuti kegiatan bertemakan lingkungan yang digelar di salah satu kafe di Kota Palu. Selain menyuarakan pesan kepedulian lingkungan, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang kreativitas anak muda dalam merancang kostum berbahan sampah daur ulang. Para peserta menampilkan hasil kreasi busana, hasil daur ulang sampah dari rumah tangga, plastik, spanduk bekas, dan material tak terpakai lainnya.
Para penonton pun terpukau menyaksikan kepiawaian peserta dengan kostum unik yang dikenakannya. Para peserta putra tampil gagah dengan kostum bertema keseimbangan manusia dan alam warna putih, emas, dan merah. Desainnya menyerupai kesatria yang memperjuangkan kelestarian alam. Peserta putri pun tak mau kalah. Mereka tampil dengan gaun dari plastik kresek, pink, dan hitam. Ada pula gaun hijau berbahan plastik bekas dan botol disulap jadi bunga. Parade kostum daur ulang merupakan ajang kampanye kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Melalui kegiatan itu, masyarakat diajak menyadari bahwa plastik maupun kemasan yang digunakan sehari-hari ternyata bisa diolah kembali menjadi sebuah mahakarya seperti gaun daur ulang. Karnaval naik, jadi kita putra-putri Adipura Sulawesi Tengah itu setiap tahun dari tahun 2022 telah konsisten untuk menyelenggarakan Karnaval naik ini. Jadi Karnaval naik ini merupakan sebuah ajang kampanye juga kepada masyarakat bahwa kurangi plastik, stop penggunaan plastik, sama juga ternyata yang plastik ataupun kemasan yang kita gunakan sehari-hari itu ternyata bisa kita olah kembali untuk menjadi sebuah mahakarya, sebuah gaun daur ulang seperti itu. Para peserta pun senang ikut berpartisipasi dan tampil dengan kreativitas masing-masing. Mereka juga bangga bisa berkarya dan menjadi bukti kontribusi dalam memerangi sampah. Ini sendiri tentang Ratu Kehitaman. Dari bahan-bahan apa ini? Dari plastik, tempat sampah. Pemenang parade kostum daur ulang ini untuk kategori putra maupun putri akan mewakili Sulawesi Tengah di tingkat nasional. Mereka akan berlaga bersama perwakilan dari tiap provinsi di seluruh Indonesia yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur Oktober mendatang. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Pantai Tanjung Karang yang terletak di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Lokasi yang menjadi ikon wisata Kabupaten Donggala ini menjadi pilihan warga mengisi hari libur di akhir pekan. Objek wisata ini selalu ramai dikunjungi warga, baik di hari libur maupun di akhir pekan. Pengunjungnya tidak hanya warga Donggala, tapi juga datang dari luar Sulawesi Tengah. Bahkan sering dikunjungi wisatawan luar negeri. Panorama alam serta keindahan bawah laut menjadi magnet bagi para wisatawan. Apalagi memiliki pasir putih yang halus dan airnya yang jernih. Wisatawan tidak hanya sekadar melihat pemandangan, tapi juga mandi-mandi bersama keluarga. Mereka juga bisa menyewa perahu motor untuk mengelilingi kawasan wisata tersebut. Wisatawan puas karena tarif masuk ke lokasi wisata tersebut cukup terjangkau dan menyediakan berbagai fasilitas. Di lokasi juga tersedia beragam kuliner tradisional yang bisa dinikmati para wisatawan. Ekspektasi saya sangat luar biasa terhadap tempat ini. Kalian tahu banyak wahananya, terutama itu banana boat yang seru-seru banget. Pokoknya recommended buat kalian harus datang ke tempat ini karena benar-benar seru. Dan di sini tuh saya datang karena rekomendasi dari teman-teman saya. Nah, saat datang ke sini saya tuh sangat wow, terkesan gitu. Kan di sini banyak orang-orang juga, keluarga yang datang buat liburan, terus juga ada fasilitas yang sudah disediakan oleh penduduk yang di sini. Pesona Pantai Tanjung Karang tentunya menjadi kekayaan wisata bahari Kabupaten Donggala. Namun, yang menjadi perhatian adalah kebersihan pantai agar wisatawan bisa merasa nyaman dan puas. Audia Fitrah melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songkong puasi, tapi